hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau baik, Engkau baik, Yesus.
Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Shalom, ada sukacita Tuhan bersama kita saat ini. Kita bersyukur di minggu-minggu ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ketika dia naik ke surga, dia berikan kepada kita roh penghibur, roh kudus. Ada pada saat ini bersama-sama dengan kita. Betapa kita bersukacita punya Allah yang hebat seperti dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, sungguh semuanya Engkau jadikan baik, Engkau jadikan mulia, dan kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, kita naikkan pujian. Pujian kepada Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang selalu menyatakan kebaikannya buat hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau mulia, Yesus Engkau agung. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan, kasih yang tidak pernah lekang oleh musim apapun. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau jadikan hidupku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
serahkan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus Tuhan, layak terima hormat, layak terima sembah, layak terima pengagungan, layak terima segala yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memulai segala yang baik, Engkau memulai segala yang mulia dalam kami. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami sembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta memuji-Mu Tuhan, sebab segala makhluk layak sujud di hadapan-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga melukiskan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita puji Dia. Alam semesta mengagungkan namamu Yesus. Semua bersuka karena kebesaran-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh, betapa kita bangga punya Allah seperti Dia. Oh, terima kasih Tuhan, kami umat-Mu yang akan terus menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, kami ada di tengah kota ini, kami ada di tengah bangsa ini. Kami katakan, kami mau genapi apa yang Engkau rindukan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan saksi untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Engkau berkata Tuhan, pergilah ke seluruh dunia dan jadilah saksi. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Dia katakan, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami mau ambil bagian, kami menebarkan jala di kota ini. Saudara, kita semua siap menebarkan jala bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama, kita katakan, kita mau menebarkan jala bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami mau Tuhan dengan apa yang kami punya, kami tahu visi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, ini kami Tuhan. Terima kasih. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Tebarkan jala kita saudara. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Pintu anugerahnya masih terbuka, oh yeah, untuk tebarkan jala, menangkan jiwa. Ku dapat kota dari Tuhan Yesus, tebarkan jala di kota tercinta. Pintu anugerah Tuhan, pintu anugerahnya masih terbuka, oh yeah, tuh tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus. Ku dapat mahkota dari
Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta. Pintu anugerahnya masih terbuka, oh yeah, untuk tebarkan jalan, menangkan jiwa. Terima kasih ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus, tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan di kota tercinta. Oh haleluya Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Hanya Roh Kudus yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau Engkau mengisi hati kami dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan memberi hati kami untuk dibentuk oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kita buka hati kita. Kita katakan, sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Kita puji Tuhan, kita katakan, kita puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, biar Engkau berbicara dalam batin kami. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Para pembicara saya persilahkan. Sekarang ku memuji-Mu, pembicara saya persilahkan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Di sorga, kami bersyukur kasih karunia Tuhan yang sempurna menyertai setiap kehidupan kami hingga saat ini. Apapun kondisi dan situasi yang kami hadapi bersama-sama, kami bersyukur Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap memberkati kami semua. Saat ini kiranya Tuhan yang mengurapi, menjamah hati kami semua, membaharui terus kehidupan kami, membawa mata kami, hidup kami tertuju kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Terima kasih, berfirmanlah kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan setiap kami masing-masing ya Tuhan, baik saat ini dan di saat yang ke depan. Oleh kuasa Roh-Mu menjamah hati setiap kami, meneguhkan, menghibur, memberi kekuatan yang baru kepada setiap kami. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, salam sejahtera buat kita semua, buat saudara-saudari, ibu bapak yang ada di rumah, dan kita yang hadir di tempat ini. Saudaraku terkasih, pada hari Kamis tanggal 21 Mei, umat Kristiani merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Peristiwa ini dicatat di Alkitab bersamaan dengan pesan penting terakhir dari Tuhan Yesus buat murid-muridnya, buat setiap orang yang percaya kepadanya, yang kita kenal dengan amanat agung. Amanat agung atau pesan terakhir adalah pesan yang merangkum hal terpenting atau utama yang menjadi panggilan atau tujuan bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi seluruh pengajaran, seluruh kehidupan yang ada dirangkum dalam beberapa kalimat yang Tuhan sampaikan kembali pada saat Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Kita akan baca bersama-sama apakah pesan terakhir itu. Dalam Matius 28 ayat 18-20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat 18 mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Hal ini dicatat Alkitab untuk mengingatkan setiap kita bahwa yang menyertai kita adalah pribadi yang memegang segala kuasa yang ada di sorga dan yang di bumi. Jadi yang menyertai saudara dan saya bukan hanya sebuah pribadi yang tanpa kejelasan, tetapi sudah dicatat di Alkitab, pribadi itulah pribadi yang memang sudah memiliki kuasa atas segala-galanya. Tentunya kalau kita mengingat ayat firman ini, kita akan beroleh damai sejahtera. Karena di tengah perjalanan hidup kita, yang menyertai kita adalah yang memegang segala kuasa, baik di sorga dan di bumi. Itulah yang menyertai saudara dan saya atas segala yang kita hadapi. Saudara terkasih, pesan pertama yang disampaikan dari ayat yang kita baca tadi, kalau kita simpulkan bahwa kita, orang percaya, murid-murid Kristus adalah saksi Kristus. Kita untuk Tuhan dan bukannya Tuhan untuk kita. Sangat disayangkan, faktanya cukup banyak keadaan yang terjadi terbalik dari yang seharusnya. Tuhan menjadi pelayan dari kita. Kita meminta A, B, C, D dan segala macam, sementara kita tidak melakukan bagian kita. Padahal ayat Alkitab sudah jelas bahwa kita adalah saksi Kristus. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya sudah sujud menyembah kepada patung Babel, dikarenakan ancaman dan desakan. Kondisi tungku perapian yang dipanaskan 7 kali. Itu yang dicatat di dalam Alkitab, dalam kitab Daniel. Kita akan lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 17-18. Kejadian perapian ini dicatat seperti ini. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Saudaraku, ini kisah bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dibawa dari bangsa Israel ke negeri Babel Raja Nebukadnezar.
Kemudian dalam satu kesempatan di situ dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar membuat patung lembu emas untuk disembah dan untuk dipuja oleh semua orang, termasuk oleh orang Israel buangan. Dan dicatat di Alkitab bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini memperkatakan sebuah perkataan bahwa mereka tidak akan pernah sujud menyembah kepada patung emas tersebut. Kemudian raja memanggil mereka, ngomong langsung berhadapan muka. Demi hidupmu, apabila engkau mendengar sangkakala bunyi-bunyian dan segala macamnya, sujudlah menyembah kepada patung, supaya engkau selamat, hidupmu selamat, tidak menerima hukuman. Tetapi hamba-hamba Tuhan ini dengan tegas mengatakan, wahai raja, ketahuilah bahwa kami tidak akan melakukan hal itu. Sekalipun Allah kami yang sanggup menolong kami tidak akan menolong kami. Kami tidak akan sekali-kali sujud menyembah kepada patung. Saudaraku terkasih, perapian yang dipanaskan 7 kali lipat memberi gambaran itulah kondisi yang kita hadapi, yang tambah hari tidak semakin mudah tetapi semakin sukar. Itu ibarat apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa mereka diperhadapkan dengan sebuah kondisi tungku perapian yang dipanaskan 7 kali lipat untuk membuat mereka menyerah, untuk membuat mereka mengambil keputusan untuk mereka sujud kepada patung emas yang dibuat oleh bangsa Babel. Tetapi hamba-hamba Tuhan ini menegaskan bahwa sampai kami menyerahkan nyawa, kami tidak akan melakukan itu. Demikian dengan kita saat ini, saudaraku. Kondisi yang sulit terkadang membuat orang membawa kepada sebuah keputusan. Apakah engkau akan tetap tinggal di dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus? Pikirkan dan lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan melakukan sesuatu bagi orang lain. Inilah pelayanan dan saksi hidup. Jadi saudaraku, yang pertama pesannya adalah bahwa kita adalah saksi Tuhan. Saudara dan saya mengisi kehidupan bukan untuk sekedar hidup, berkeluarga, punya rumah, anak-anak bisa sekolah mandiri, bukan sekedar itu. Tetapi sesungguhnya saudara dan saya dipanggil untuk kita melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Kita bekerja tidak semata-mata hanya bekerja, tetapi kita mendedikasikannya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dari Matius pasal 28 tadi, di pasal yang terakhir, di ayat yang terakhir dikatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku, ini berarti bahwa kita tidak sendiri. Dengan segala pergumulan hidup, dengan segala persoalan, kita tidak sendiri. Ada Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita imani bersama bahwa saudara dan saya tidak seorang diri menghadapi kehidupan ini, menghadapi kesulitan, menghadapi segala kesukaran dalam kehidupan. Bukankah Tuhan yang sudah bersabda, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia tidak ada hanya pada hari Minggu, tetapi dia ada di setiap hari dalam kehidupan kita. Dalam setiap kejadian dalam hidup kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita menyadari kebenaran ini, sepantasnya hati kita akan beroleh damai sejahtera. Karena ternyata kita tidak seorang diri. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup setiap kita semua. Saudaraku terkasih, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu diberikan dengan banyak sekali hal yang akan dia lakukan dalam hidup kita. Karena Tuhan menyadari bahwa kita adalah sangat-sangat terbatas. Di Alkitab, di berbagai ayat dikatakan bahwa Roh Kudus adalah sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pribadi yang membaharui hidup.
sebagai pribadi yang menginsafkan manusia akan dosa, sebagai pribadi yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran bukanlah pemimpin PA, bukanlah pendeta, tetapi Roh Kudus. Yang lain adalah sarana, tetapi yang menerjemahkan dalam hati setiap kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mematikan perbuatan-perbuatan daging dan yang mengaruniakan kepada kita buah-buah Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita di dalam berdoa. Berdoa bukan karena pandai berbicara, tetapi karena Roh Kudus yang akan menjamah hati kita sehingga kita memiliki beban untuk berdoa. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya, bukan karena kita pandai, tetapi Roh Kudus memberi kita kuasa. Roh Kudus menyertai orang percaya. Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Roh Kudus memberi kita kemerdekaan. Roh Kudus menjadi materai bagi setiap orang yang percaya sampai pada kesudahan akhir zaman. Jadi saudaraku terkasih, Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu adalah pesan terakhir, amanat agung, wasiat daripada Tuhan Yesus untuk kita semua. Pesan yang terpenting untuk mengingatkan kita bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan mengatakan engkau adalah saksiku. Bukan hanya untuk hidup sebagaimana orang lain hidup, tetapi supaya engkau menjadi saksi dalam kesetiap harian hidupmu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Dua hal tersebut yang Tuhan camkan, bahwa kita adalah saksi dan Tuhan akan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bersama-sama untuk menyiapkan perjamuan kudus pada saat ini. Saya membacakan ayat dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Perjamuan kudus merupakan peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, termasuk bagaimana Tuhan naik ke sorga, apa karyanya dalam menebus segala dosa kita. Perjamuan kudus adalah persekutuan orang percaya dengan Yesus Kristus dan semua tubuh Kristus. Perjamuan kudus merupakan pengakuan dan penyerahan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Perjamuan kudus adalah suatu tanda pengharapan orang percaya akan bersama-sama masuk dalam perjamuan besar di sorga. Mari masing-masing yang di rumah kita menyiapkan untuk kita melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita teduhkan hati kita memuji Tuhan. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kita sama-sama kita sembah Yesus, Yesus, Yesus.
lain Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami mengingat akan segala karya dan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau serahkan untuk menebus segala dosa, segala sakit penyakit, segala kutuk, segala kelemahan yang sudah dipakukan di atas kayu salib. Sehingga kami tidak perlu lagi untuk menanggungnya, karena Engkau sudah secara lunas membayar seluruh harganya bagi setiap kami, untuk memberi kami sebuah hidup yang baru, memberi kami kemerdekaan, memberi kami masa depan kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Roti yang dipecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Inilah tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat bersama-sama anggur yang adalah darah Kristus. Cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur, itu adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, inilah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, dan kami sudah melakukan perjamuan, melakukan perintah Tuhan untuk mengingat karya Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, buat seluruh kami keluarga Tuhan di GKKD Tangerang. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, itu yang senantiasa menyertai kehidupan setiap pribadi, setiap keluarga, dilindungi, dijagai, diberkati oleh Tuhan. Dalam segala situasi dan keadaan yang masing-masing kami hadapi, kami berdoa Tuhan yang sempurna menolong, memberi kekuatan kepada setiap kami semua, memberkati setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian pada saat ini. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Amin.